di belakang aja deh, jangan di sini. Enggak, aku udah tahu jawabannya, kan dia milih berondong dia. Tahu aja. Itu adalah keberhasilan dari digital marketing para janda di TikTok, guys, dan di Instagram. Itulah keberhasilan marketing mereka sehingga lebih menarik buat kaum pria gitu loh. Halo guys, selamat datang di episode 12 Hype Techno Podcast Edition. Podcastnya anak muda Indonesia. Ya, ini sudah memasuki episode 12 ya. Jadi hari ini kita mau mengangkat tema keseharian yang ada di kehidupan nyata yang real ya. Jadi kita mau mengangkat para Wonder Woman yang ada di dunia ini ya. Karena apa? Wonder Woman dalam hal ini single mom ya. Single mom itu nggak mudah guys. Jadi untuk mencapai impian-impiannya, semua orang pasti mempunyai impian. Nah, kita mau menggali di sini hambatan-hambatan dari single mom ya, tantangan-tantangannya yang mereka hadapi. Dan buat kita sih, kalau kita laki-laki sih gak bisa bayangin sih itu kayak apa beratnya gitu ya. Nah, kita akan mengangkat soal single mom ini. Slide-nya agak telat ini tadi. Oke, hari ini kita mengundang seorang single mom yang cantik ya, yaitu Mbak Melina Claudia. Halo Mbak. Halo guys. Wah, udah mulai lancar ini ngomongnya. Udah latihan berapa lama tadi? Di jalan latihannya. Oh ya. Iya. Ya sebelumnya makasih ya Mbak udah jauh-jauh ke sini. Iya, Ya. sama-sama. Ini Wonder Woman guys, jauh loh ke sini. Ya, Lumayan. berapa kilo ya kira-kira? Waduh, maaf saya nggak lihat speedometer. Ya itu karena niat. Jadi lihatnya niat aja, speedometernya nggak diliatin. Ya itu ya. Saya lihatnya ke depan aja, Iya. lihat kendaraan di depan. So Mbak Mel ya kalau aku Iya, boleh ngomong iya, ya. iya. Mbak Oke. Mel ini berarti seorang single mom ya. Ya betul, saya seorang single mom dari 2 anak. Iya. Dari 2 anak ya. Iya. So backgroundnya adalah seorang S1 ekonomi. S1 ekonomi ya. Iya. Sekolahnya terus seorang business owner juga ya. Iya. Dan betul. career woman. Iya betul. Yang ceritanya katanya sekarang lagi ini habis resign katanya. Betul. Nah, ya, itu betul, cerita habis gimana? resign saya. Tadi pas kemarin hari ngomong-ngomong raya di kemarin belakang ya. kamera guys, ngomong-ngomong Iya. katanya habis resign. Nah, oke. Iya. Ya banyak sih masalahnya itu banyak pasti. Cuman salah satunya memang karena overtime ya. Kerjaannya juga membutuhkan waktu yang saya benar-benar yang harus meninggalkan waktu buat keluarga gitu loh. Jadi berangkat pagi, pulang malam. Jadi nggak bisa lihat yang namanya matahari. Oh, nggak bisa. Nggak bisa lihat yang namanya terang di luar itu nggak Oh, bisa. nggak bisa. Iya. Terus Ya tapi ya namanya mencari nafkah ya bagaimanapun ya tetap dijalani. Oke. Cuman waktu itu ya sempat saya jalanin beberapa bulan sih gitu. Akhirnya saya ya tumbang juga karena saya kan sebelumnya punya penyakit ini, Oh, ya. punya penyakit asam lambung ya. Oh, Jadi itu banyak kan memang mikir asam itu. lambung banyak mikir loh, nggak hanya banyak mikir. Juga karena karena capek. nggak ada yang dipikirin. Iya, waduh. Kalau diada-adain pasti ada, tapi kan bagaimana Ya. caranya biar kita kelihatan di depan itu seperti tidak ada masalah. Ya, gitu ya. Iya. Kalau apa namanya seorang single mom ini berat guys. Jadi juga harus mendidik anak, harus sebagai Iya. bapak juga ya. Iya. Terus kemudian harus cari nafkah. Betul. Ya, dan harus ada waktu buat mereka karena mereka Iya. sedang dalam tumbuh kembang ya. Iya. Nggak tahu betul. sih usia anak-anak berapa. Ini ada fotonya anak-anak ya. Iya, iya. Usia mereka berapa ini? Ini ada 2 ya anaknya ya. Iya. Yang paling kecil 10, yang besar 13. 13 Iya. berarti SMP ya.
SMP ya, Ya. barusan Udah masuk mulai SMP. makin gede tuh biayanya, Iya. guys. Udah mulai genit-genit. Genit-genit. Yang gede. Oh iya, udah mulai kan, lihat-lihat cowok ya. Memasuki masa-masa puber kan biasa Iya. lah. Nah, itu kan harus ini ya, berarti juga harus nemenin mereka kan. Artinya Iya, kan betul. ada waktu untuk bekerja, Iya. sedangkan waktu itu cuma 24 jam kan. Iya, betul. Bagaimana membagi dengan mereka, cari duitnya. Ya, itu makanya itu Dan- juga kendala juga buat Dan saya. dia kan masih istilah kalau orang Jawa tuh mbok-mboken. Ya kan? Eh, Masih ya maksudnya kan masih agak ya lah. masih butuh. Meskipun Sudah mulai enggak ya? Iya, Karena iya, udah mulai udah. terbiasa kali ya. Udah ya, mulai terbiasa karena dengan memang dari kondisi. kecil memang saya biasakan apa-apa itu sendiri gitu loh. Oke, Jadi ya. dari tidur hal-hal yang paling kecil tidur Ya. gitu. Jadi lepas dari orang tua gitu loh. Oke. Belajar untuk ya Gitu ya. biar mandiri, Ya. tidak ketergantungan dengan Ya, orang itu tua. beratnya ya membagi 24 jam antara mencari nafkah terus apa? Sebagai ibu buat mereka ya, Yes, heeh. ya. Yang notabene juga mereka pasti kehilangan waktu ya, mau nggak pasti mau ya, itu, ya ada pasti ya. itu, ya. Ya itu. Jadi bagi kalian guys yang masih ya happy itu ya itu syukuri aja. Syukuri masih Syukur- muda. Ya, Dinikmati masa muda. Maksudnya syukuri aja yang masih ini ya. Maksudnya ya dengan situasi yang ada itu semua perlu disyukuri kalau masih lengkap semua ya. Iya, Bisa betul. membagi waktu dengan anak-anak apalagi kalau masih punya waktu untuk anak-anak yaitu ya. Betul. Pada masa pertumbuhannya bisa melihat ya otomatis kan Mbak Mel juga kehilangan waktu untuk itu ya Iya, untuk pastilah. apa ngelihat Iya. giginya tumbuh contohnya ya Iya, pasti. kayak gitu ya. Iya. Oke ya tapi selama ini anak-anak menyulitkan nggak? Kebetulan ya saya bersyukur ya punya anak-anak yang mandiri juga ya. Tapi itu karena orang tuanya mestinya Iya, bersyukur mendidiknya ya. anak saya mandiri. Jadi sebelumnya itu ya juga saya tekankan ya, dari kecil pun itu saya belajari untuk apa-apa sendiri. Dulu sempat saya jadi ibu rumah tangga berapa tahun, cuman berapa tahun aja ya. Waktu masih menikah Iya, apa sudah? masih menikah lah. Oh iya, Iya, masih menikah. kan kan tapi kan tidak terfokus untuk mencari nafkah. Tapi Betul. meskipun waktu itu pun saya tetap berdagang waktu itu saya isi dengan kegiatan untuk jual beli gitu-gitu Oh, ya oke. semacam itu. Berdagang ya. Berarti kan Berdagang, sudah betul. terlatih ya. Iya, memang dari dulu. Artinya kalau misalkan menghadapi kondisi yang sekarang bisa ya masih ada training-trainingnya yang kemarin ya. Ada basic-basicnya Ya, dikit basic-basicnya lah. ada gitu ya. Iya, itu karena tuntutan juga keadaan gitu Ya. loh. Daripada juga saya kan terbiasa bekerja, habis gitu saya memutuskan nggak bekerja gitu atas keinginan mantan saya ya, mantan Maaf. suami saya. Jadi ya mau nggak mau ya saya gimana caranya biar saya itu nggak jenuh di rumah gitu loh. Ya itu sambil, Ya. tapi saya buat bukan prioritas utama gitu loh, untuk mencari kesibukan aja. Ya. Sempet nggak? Ini maaf ya aku tanya ya. Iya. Pada saat masih menikah gitu, terbersit nggak? Oh, someday I'm gonna be a single mom gitu. Ya, siapa sih yang mau ya, Ya, dengan oke. posisi seperti ini? Tidak ada yang mau. Semua dari awal nikah pun saya dari awal juga nggak terbesit sedikit aja, nggak terbesit harus mengakhirin Ya. pernikahan dan lain-lain. Ya, Nggak berarti ada. ini Nggak ada. pil pahit yang harus ditelan Iya, untuk menghadapi situasi yang lebih baik Iya. ya, gitu ya. Dilema. Ya. Nah, betul. waktu memutuskan kan, memutuskan oke, aku akan ke single mom nih. Itu terbayang nggak konsekuensinya? Ya pastilah ada rasa cemas ya, ketakutan ya, pasti ada itu. Gimana nanti kalau saya di tengah jalan, saya nggak bisa menafkahi anak saya, memberi kehidupan yang layak buat anak saya, pasti kan. Sedangkan saya udah berjanji ke mantan saya untuk memberi nafkah yang layak, bertanggung jawab gitu ya terhadap anak saya gitu. Iya. Ya pastilah ada rasa cemas, itu pasti ada lah. Rasa cemas itu datang sebelum memutuskan apa setelah mengambil keputusan itu? Kayaknya dua-duanya ya. Ada ya dua-duanya ya. Ya rasa cemas, rasa takut pasti ada. Dua-duanya Itu pasti apa? ada. Apa yang kalau setelah
Kalau tadi kan sebelum mengambil keputusan ya, oh nanti gimana. Setelah mengambil keputusan, terus apa yang dirasa pertama kali itu? Oh, setelah mengambil keputusan ya. Ya, ya pasti ya apa ya? Gimana ya? Susah untuk diungkapin Ya, juga bisa ya. enggak kayak gitu ya? Mampu pastilah. enggak gitu ya? Iya, pastilah ada. Ya itu gimana ya? Kalau kita di tengah-tengah jalan berhenti gitu loh. Ini kita nggak bisa melanjutkan apa yang kita inginkan gitu loh, apa yang menjadi motivasi kita, seperti apa Prioritasnya keinginan jadi kita, berbeda ya, gitu. harus Ya dialihkan pasti, ya. iya. Mungkin dulu yang punya keinginan apa gitu, terus harus prioritasnya anak dulu sekarang gitu ya. Iya, Mungkin segala gitu ya. sesuatu pasti anak yang Anak dipikir, ya? iya. Untuk keperluan pribadi pun itu disisihkan demi anak. Disisihkan ya. Iya, demi Oke. anak. Jadi itu guys ya, saya nggak bisa bayangin karena saya laki ya. Jadi kan apa yang ada di, makanya pengen tahu gitu loh, apa yang ada di pikiran gitu. Terus kan harus menjadi laki-laki juga dalam Iya, tanda kutip, pasti. artinya jadi bapak ya gitu loh. Terus bisa membuat anak-anak ini bahagia kan gitu ya. Gitu ya. Nah, itu. Nah, ini terus cara itu berapa lama ngadepi yang kayak gitu? Kan pasti kan ada masanya. Ya, setiap orang pasti pernah stres lah. Iya, Ya. pastilah, pasti itu. Kan itu kalau kita manjakan pikiran-pikiran kita yang negatif-negatif ya kita keseret aja ke sana terus ya. Apalagi kalau dengerin lagu yang itu, lagu-lagu sedih itu. Kan tambah Iya, betul. hati itu tambah Iya, remek-remek gitu ya. Jadi ya guys, kalau tips dari aku kalau udah hati remek jangan dengerin lagu sedih, tambah sedih. Tambah nanti. remek, tambah hancur. remek. So, itu berapa lama kira-kira ngadepin gitu? Sebenarnya saya itu nggak begitu yang orangnya ini ya, terlena dengan situasi seperti yang tidak kita harapkan gitu. Seperti yang di sinetron-sinetron iya. itu enggak ya? Saya nggak begitu yang gimana-gimana gitu ya. Dari awal pun saya dan mantan saya tahu saya itu orangnya mandiri gitu loh. Jadi Oke. saya untuk apa-apa sendiri bukan hal yang Oke. amazing gitu. Tapi hal yang sedih biasa tetap ada gitu ya, loh, pasti sedih ada ya, nggak lah, mungkin lah gitu. ya. Jadi saya tuh terbiasa mandiri dari dulu, meskipun ada mantan saya tetap saya apa-apa juga melakukan apa-apa juga sendiri gitu loh. Ya, kalau sedih itu Jadi kan hal- pasti. Kita lihat di Iya. filmnya Wonder Woman aja, Wonder Woman itu Ya bucin. pasti, kadang ada saat-saat kita sendiri gitu Ya. ya, pas nggak ada siapa-siapa gitu, Ya. pastilah terpikir hal-hal gitu. Iya. Apalagi lihat di luar gitu ya, lihat ada teman-teman atau siapapun kerabat, saudara dengan keluarga utuhnya gitu ya. Kayaknya Ya ngiri gitu ya. pasti iya. Kalau ya gimana? Kenapa kita nggak bisa seperti itu gitu? Terus nggak bisa Ya. menjadi keluarga seutuhnya. Pastilah ada pikiran-pikiran seperti itu. Ya, terus cara mengatasinya gimana itu? Kan ada orang yang kalau setauku ngatasi kayak gitu dia banyak berolahraga contohnya. Ada kan yang begitu Mencari kesibukan pasti. untuk mengalihkan. Nah, terus itu kalau Mbak Mel sendiri cara Ya, ngadepinnya benar masnya bilang mencari kesibukan ya. Intinya mencari kesibukan ya, utamanya ya itu mencari pekerjaan yang bisa membuat capek. membuat Jadi nggak baper lagi. Itu Iya, sama jadi- ya jadi- aku juga Bukan. gitu dulu. Sekarang udah nggak nyari kerjaan lagi, di sini aja udah capek di sini. Iya, Di Hard makanya Techno ini udah capek-capek capek. ya. Enggak, memang gimana ya, dengan kita bekerja kumpul bersama orang-orang gitu ya, bersosialisasi otomatis secara nggak langsung ya untuk pikiran-pikiran tentang hal-hal gitu itu Nggak ada udah tempat tertunda. Iya. Udah nggak sempet ya. Iya, langsung berkumpul dengan keluarga, anak melihat anak udah nggak terpikir lah Ya, hal-hal. jadi- Hanya terpikir dikit lah, pasti ada lah Ada. gitu. Pas lagi Pas lagi galau, pasti ada saat-saat galau ya pasti ada. Enggak, pas lagi badan itu sehat gitu. Malah kepikirannya malah kemana-mana. Tapi kalau udah capek nggak ada waktu untuk Iya, mikir. nggak ada Pokoknya lah, tidur aja pasti. gitu ya. Iya. Gitu. Ya itu juga salah satu yang aku lakukan dulu. Pas ngalami down, wes tak bikin capek. Akhirnya tidur, nggak ada waktu untuk baper ya gitu ya. Iya, bagus itu. Terus
Olahraga nggak? Olahraga pasti itu. Kan ketemu dari dulu, orang-orang ya. Dari dulu. Ketemu. Itu kan salah satu rekreasi yang tidak memerlukan biaya yang banyak, olahraga itu kan ya. Jadi sorry, tak potong. Kelewatan nih tadi aku mau tanya ya. Kalau berkumpul gitu kan balik lagi ke konsekuensi sebagai single mom ya. Ada nggak sih rasa-rasa, kan biasanya ya aku pernah sih nemuin teman-temanku yang begitu, yang dia ya kan aku ini janda jadi gini ada minder gitu-gitu, itu ada nggak di Mbak Mel? Kalau minder sih enggak ya? Mungkin hanya 10% mungkin lah ya. 10% lah kalau secara lewat hitungan dikit gitu di pikiran ya. Iya, ya pastilah gitu. ya. Semut-semut gitu. Jadi ya bagaimanapun ya kita harus bangga dengan keadaan kita. Ya. Bagaimanapun ya tetap kita harus percaya diri, Ya. itulah wajib lah. Padahal guys, itu kan kalau menurutku ya itu hanya perasaan mereka aja yang janda menurutku. Padahal kalau kayaknya contoh aku ya, kalau aku ya dikasih pilihan misalnya, ini cewek cantik ya ada 2, satunya masih perawan, satunya janda. Kira-kira tuh 11-12 sama gitu ya. Aku milih mana? Aku milih jandanya guys. Oh iya, itu aku guys. Itu kan cuma status aja ya. Iya kan, itu kan janda dan perawan dan gadis itu cuma status aja. Status aja. Bukti kalau aku milihnya janda. Kenapa? Aku mikir karena dia sudah pernah menghadapi banyak masalah dan mungkin dia lebih mateng ya. Ya, tapi ya nggak semua begitu. Tapi salah satu pertimbangan. Tapi kalau intinya gitu 11-12, milihnya pasti janda aku. Nek aku loh. Iya, tapi nggak heran juga kok, banyak juga yang pria-pria single juga seperti itu yang belum menikah. Mau dimanja soalnya. Kebanyakan mereka tuh cari perhatian gitu ya. Maunya kalau sama janda itu kan ini maksudnya yang diomongin aku apa gimana sih? Cari perhatian. Ya ini ya. Keadaan di luar ya seperti itu. Iya. Nah, setelah itu ngomong lagi nih yang enteng-enteng lagi. Setelah jadi single mom, banyak nggak sih berondong yang deketin? Kan? Aduh. Ayo. Iya. Ya cuman deket-deket biasa aja lah gitu. Kalau berondong-berondong. Kayaknya nggak dibuka, memang guys. Saya kayaknya saya masih laku kok. Saya masih laku di berondong-berondong gitu. Karena berondong-berondong kebanyakan cari juga janda gitu loh. Kan? Rata-rata yang dicari janda gitu. Jadi guys, itu adalah keberhasilan dari digital marketing para janda di TikTok guys dan di Instagram. Itulah keberhasilan marketing mereka sehingga lebih menarik buat kaum pria gitu loh. Ini aku menyimpulkan gitu ya. Soalnya gini ya, kita ngomong TikTok ya, sekarang sosial media ya. Kelihatannya orang-orang itu kalau di offline, aduh sopan gitu. Tapi begitu online, menggila. Yang gerakannya yang sensual, yang begitu. Ya kan banyak kan gitu. Itu sebetulnya ya itu aslinya guys. Masa seperti itu? Loh, aslinya kan begitu gitu. Jadi kan dia berani kan. Sebetulnya dia berani. Kalau menurutku sih apa bedanya gitu loh. Karena nggak ada yang lihat mungkin ya. Tapi pada intinya yang ngelihat jauh lebih banyak loh. Bisa malah ribuan. Sekarang banyak juga kan. Sekarang kalau main TikTok bukan hanya usia muda, TikTok orang tua juga lansia juga. Ya artinya kan berarti nggak ada alasan malu untuk podcast guys. Balik lagi guys. Kalau ada yang malu podcast ya kamu TikTokan udah sampai goyang-goyang kayak gitu. Ya, jadi itu biasanya gitu. Nah, terus aku bayangin lagi Mbak, gini. Ini kan eranya kan pandemi COVID. Nah, aku bayangnya gini. Situasi normal aja loh ya. Sebagai seorang single mom tuh udah berat ya. Apalagi eranya COVID, karena COVID ini kan berdampak ke social impact ya. Social impactnya macem-macem. Contoh, banyak orang kehilangan kerjaan. Banyak orang kehilangan kerjaan, terus banyak orang di rumah. Ya maaf ya, karena di rumah kalau yang berpasangan akhirnya banyak yang bikin anak. Bener nggak? Itu kan salah satu imbas kan pasti. Di rumah nggak ada hiburan, bioskop nggak ada. Ya ini ngomong realita aja. Terus habis itu saya yakin pertumbuhan pertumbuhan penduduk
itu makin banyak loh di COVID malahan. Tidak terkendali. Ya banyak yang meninggal, tapi banyak yang ya banyak yang melahirkan tingkat kematian, juga. Karena tingkat kematian dan kelahiran sama. tapi itu kan menjadi beban ekonomi akhirnya kan. Ini makin ruwet lagi gitu loh. Nah, terus gimana pas ada COVID itu apa karena kalau aku ya contohnya misalkan sudah sering menghadapi krisis. Jadi krisis COVID ya hanya sebuah krisis gitu aja. Karena sudah mengalami banyak krisis hidup gitu lah. Akhirnya ya is another crisis gitu aja. Akhirnya menanggapinya begitu santai. Tapi kalau kan orang-orang beda. Kalau Mbak Mel gimana? Apa terus tambah takut lagi apa gimana? Ya awalnya sih pastilah ada rasa takut itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Tapi kan hebatnya keluar kerja, keluar resign sendiri. Padahal orang pada nyari kerjaan gitu loh. Hebat banget nih Mbak Mel nih. Memang awalnya saya belum ada loncatan waktu itu. Cuman saya berpikir gimana? Nggak mungkin kan saya hanya diem di rumah gitu loh, tanpa penghasilan. Sedangkan saya menghidupi anak gitu ya kan. Siapa yang mau ngasih saya uang kalau nggak bukan saya sendiri? Orang masa tua nggak bisa lah mengandalkan orang tua, iya kan? Iya benar. Ya akhirnya ya mau nggak mau ya cari kesibukan yang menghasilkan. Ya dengan berdagang lagi, kembali lagi ke masa seperti dulu. Tapi krisis itu kan justru yang membuat kita makin kreatif ya. Betul nggak? Setuju nggak? Betul. Tergantung orangnya juga. Ya, gimana mau. Ya memang kalau semua ngomong krisis. tergantung ya. Ada orang ya krisis makin lembek, akhirnya nggak mau keluar tambah melempem. Tapi seharusnya memang kalau menurutku sih ya krisis itu justru membuat Wonder Woman makin strong gitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu kan cobaan juga, salah satu cobaan yang harus dihadapin. Kalau dihubungkan sama kita kan ada sama Pak Produser ngomong digital marketing ya, soal cara membangun bisnis. Orang yang sukses pun dia akan memposisikan dirinya kepepet. Dia akan keluar ke zona nyaman. Nah sebetulnya kalau kita berpikir positif, ini zona yang nggak comfortable ini diciptakan oleh situasi gitu loh. Jadi mau nggak mau kita kreatif kan sebetulnya. Kalau kita terlalu di zona nyaman itu kan males, semua ada kayak orang kita di Indonesia kebanyakan pasrah pasrah. Orang kan kalau katanya papaku almarhum itu kalau naruh biji tumbuhan tumbuh dewe, nggak usah apa. Kalau di luar negeri nggak bisa kan, dia ngadepi 4 musim, makanya mereka lebih tough gitu loh untuk menghadapi ya. Semestinya kalau ini ya ada krisis ya otak ini harusnya makin pinter, makin cerdas gitu loh ya. Iya sih, iya benar juga sih. Bagaimana cara kita bisa keluar? Jadi jangan menyerah dengan keadaan kan intinya. Betul. Kan seperti itu. Ya itu. Ya kalau orang sudah sukses dia menciptakan zona yang nggak nyaman sendiri gitu loh. Ya. Itu kan juga butuh kreativitas, ini nggak perlu nih. Udah ada ini zona nggak nyamannya COVID. Makanya kan dikembalikan lagi tiap individu kan beda pemikiran. Ya itu memaknainya menurutku secara positif ya. Ada krisis itu sebetulnya ya ini kita dapat pelajaran baru ini. Nggak harus diada-adain akhirnya gitu ya. Betul. Ya. Tapi selama ini fine aja ya. Nggak masalah sih gitu. Kalau sedih ngapain sih Mbak? Ada. Kalau sedih saya makan. Oh, makan. Tapi kok nggak gendut? Makan sama chatting. Kadang itu anak saya itu sering komplain. Mama kalau pulang gitu ya. Kalau pulang kemana? Kadang kita itu butuh hiburan juga sih. Kadang kalau saya lihat TV pun saya nggak begitu yang suka banget gitu. Habis main sama anak ya udah. Mau kadang lihat anak itu aja hiburan tersendiri gitu. Iya kan kalau pas penat terus pulang lihat anak ketawa. Apalagi disambut di depan. Wah. Apalagi kalau dicari itu. Ya. Kan seneng kan? Dicari kan pasti seneng kan gitu. Nah, terus di era pandemi ini kan harus mendampingi anak. Nah, ini kan problem anak-anak yang online ini sekarang makan waktu lagi kan, ngabisin waktu orang tua lagi itu gimana? Iya betul. Ya ini saya contohnya nggak jauh-jauh. Datang ke sini tadi janjian sama Anda jam berapa? Itu harus lihat HP dulu itu ada guru kirim tugasnya ini kan terlambat. Jadi saya sempat ngajari sebentar aja gitu.
baru berangkat ke sini tadi ya memang gitu loh. Kadang saya berpikir kalau seumpamanya saya kerja, pernah dulu sempat saya mengalami itu kan. Hampir setahunan itu ya. Saya kerja ikut PT gitu ya. Di saat pandemi, di saat daring seperti ini repot banget gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya ya anak belajar sendiri atau kalau terdesak ya minta bantuan orang tua saya. Itu sebenarnya sangat yang tidak layak gitu loh ya kan. Orang tua harusnya udah nggak belajar waktunya lagi, mikir. iya gini. Ya itu ya jelas banyak mempengaruhi kita lah sebagai orang tua lah pasti gitu loh. Pernah nggak ngerasa kayak gini? Kayaknya 24 jam ini kurang gitu loh. Iya ada kalanya seperti itu Iya, sih. kayak kalau ngeliat ribetnya itu kan Iya. single Yang penting mom ya. kita bisa bagi waktu aja lah gitu. Buat Aku kok, anak, buat aku kerja, nggak bisa buat bayangin. Kayaknya 24 jam tuh kurang tuh harus ditambah. apalagi di era pandemi itu luar maksudku biasa. Itu. Iya, maksudku memang itu benar. kan. Aku bayanginnya. Belum ngajarin. Aduh, luar biasa. Aku kan single juga. Terus aku di Hype Techno ini kan full time, terus ada bisnis lagi yang lain. Itu aja ngerasa udah apa ya? Kayaknya waktu ini masih kurang aja. Tapi gak bisa bayangin kalau Mbak Mel gitu loh. Iya. Mesti ngurus anak, mesti ini. Aduh. Iya. Pusing betul, guys. Betul. Iya. Bukan kapasitasku guys. Ngajarin anak harus belajar lagi itu yang luar biasa. Ya, dan gitu kayaknya yang bikin PR malah orang tuanya ya. Kebanyakan. Memang betul, memang itu. Itu yang hampir dikeluhkan. 100% seperti itu, iya. Apalagi buat prakarya, wah. Malah itu orang pasti tuanya yang tambah yang pinter. pinter. Iya, Bukan anaknya anaknya. mah, aduh udah. Mah, tolong mah, gitu aja. Apa-apa mah. Aduh, maksudnya dalam hal ini pelajaran gitu. Ya. Betul. Oke. Terus itu semua kan istilahnya kita kayak apa ya, sama situasi tuh digencet gitu. Pernah nggak ngerasa gitu? Sempit gitu rasanya. Harus waktunya tuh sempit, mau ke kanan ini kok nggak ada Kanan, waktu, ke kiri nggak ada waktu. Kanan, kiri. Pasti pernah ngerasain gitu. Pernah nggak? Ya ada saat-saat tertentu ya. Ada ya? Ada seperti itu. Enggak maksudnya ya itu waktu yang seumpamanya kita ada suatu pekerjaan ya berbarengan dengan Anak. tugas kita sebagai ibu yang belum selesai ya itu ya pastilah. Kalau ada partnernya kan bisa, Pak, tolong Pak. Gitu. Ya, kan bisa bantu-bantu apa Tapi gitu kan gantian, ya. Bagi tugas. Kalau sekarang paling enggak sama orang tua itu pun kalau terdesak lah pasti. Oke, guys. Minta bantuan orang tua. Mbak Mel ini butuh bantuan guys. Jadi ingat ya, ini Mbak Mel lagi sendiri nih. Butuh bantuan buat apa dulu ini? Bantuin anak-anak. Oh, bantuan anak-anak. Bantuin ngepel. Oh, gitu. Kalau ngepel bisa sendiri, nggak perlu bantuan. Kalau dibantuin nggak mau. Oh. Itu kan rezeki loh. Oh, ada iya. yang bantuin. Tanpa syarat. Wes, nggak mungkin hari Bantuan ini. kasih modal aja nggak apa-apa. Itu guys. Itu. Oke guys, dengerin guys itu ya. So, terus gimana cara survive Mbak? Apa yang Mbak lakukan? Cara survive. Ya ini Harus ada catatan nggak nih? Belum tak singgung dari tadi itu. Catatan apa itu? Itu catatan hari Tapi ini belanja. bukan saya begini tuh biasa ngerpek lo ya. Enggak, ya. Karena memang ini otak emak-emak ini kan udah beda. Itu pembelaan. Beda guys. sedikit Pembelaan guys. dengan yang masih muda-muda. Aku pikir hari ini belanja apa setengah kilo telur gitu, gitu ya. So, jadi gimana untuk survive? Oh, survive. Ya, bagaimana caranya? Awalnya ya kita berdoa lah. Berdoa. Harus Tapi berdoa toh nggak cukup. Iya, ya harus itu yang pertama kita harus ingat bahwa segala sesuatu sikon itu udah Tuhan udah mengatur segalanya gitu loh. Kita berada di situasi seperti ini, Tuhan melihat gitu. Sampai seberapa kekuatan kita menghadapi setiap cobaan yang kita alami. Ya udah, awal berdoa. Ya pasti ya berusaha ya dalam hal ini ya enggak ya terus mencari apa aja pendapatan. Iya, mencari pendapatan itu hal yang halal, utama. Iya, yang halal, yang barokah, yang amanah. Ya udah segala hal yang yang menghasilkan ya dan selalu ada jalan ya. Iya. Selalu ada jalan ya. Kesempatan apapun kita jalani, termasuk ya ini
Pernah nggak ngerasain, aduh buntu ini udah Ya, buntu gitu? ya ada saat-saat aku baru pertama resign itu. Terus Kan aku nggak ada loncatan iya, waktu iya. itu. Maksudnya Jadi kalau ngadepi udah aku buntu gini, terus ngapain? ya itu, ya itu awal berdoa. Oh, berdoa. Dulu. Bagus itu. Berdoa, iya wajib. Komunikasi Iya. langsung Ya, ya? berdoa dulu. Ini apa? Kalau mengeluh maksudnya- sama manusia lain, Itu yang pertama itu harus kita mengeluhnya sama yang di atas lah. betul. Pasti. soalnya Kita biasanya kita mengeluh ke manusia lain malah nambah-nambahin iya, beban. betul. Apalagi di judgement nanti, oh kamu itu begini. Malah loh. justru kita yang disalahin. Iya. Iya. Mengapa kita mengambil jalan seperti ini? Sering nggak? Kenapa? Ya pasti ada lah. Ketika Cuman, mau cerita ya, gitu. bersyukur yang mempunyai orang-orang yang mendukung gitulah. Dengan keadaan saya seperti ini yang bisa gitu loh memberi saya support yang luar biasa, teman-teman terdekat saya, sahabat-sahabat saya, Ya. keluarga khususnya, ya Ya. itu udah hal yang luar biasa buat saya gitu loh. So berarti Untuk bisa saya kalau bangkit. aku simpulin tadi, Mbak Mel kan punya bisnis ya. Itu juga salah satu jalan keluar ya. Ya. Supaya bisa ada waktu sama anak-anak ya. Mungkin ini menjawab segmen yang berikutnya ini, bisnis apa? Tapi masih membutuhkan pekerjaan lain nggak? Ya saya sambil mencari-cari sih nih pekerjaan yang sesuai gitu loh, sesuai yang membuat saya nyaman, Ya, yang bisa nyaman. Omongan itu lagi nyaman. Cewek itu selalu gitu guys. Nggak janda, nggak perawan. Ngomongnya nyaman terus. jangan nyaman disalah artikan lo ya. Ya iya, nyaman biasanya. Iya. Kamu cari cowok yang gimana? Mbak Yang cari pasangan nyaman. yang nyaman gitu. Selalu Padahal gitu. nyaman itu banyak artian nyaman Iya, ya iya. kan, iya. Jadi masih Yang kalau penting ada yang cocok gitu. Iya, kita yang penting mencari kenyamanan. Bekerja harus dengan hati. Kalau nggak dengan hati pasti setengah-setengah, pasti nggak akan berjalan lancar. Nah, kalau boleh tahu sekarang itu bisnis apa, Mbak? Intinya saya berdagang. Iya. Ya ada madu, Oh, madu. ya snack-snack, ya kue gitu. Sik, kalau pedagang yang unggul guys, biasanya kemana-mana tuh bawa barang dagangannya. Bawa nggak barang dagangannya? Ya bawa sih, ini Apa, kebetulan apa? juga Mana? ada janji sama customer. Oh, di situ. Iya, di Oh, tadi situ. belum disiapin. Iya, belum siapin. Ya itu. Oh, ya, ya. nggak apa-apa. Itu ini plastik itu. Iya, itu. Ya. Kayak noe. Yo. Oh, ini Pak produser. Ini Ya, ini. apa ini, guys? Ini madu guys. Ois. Madu. Ini di masa pandemi kenapa saya mau jualan seperti ini? Karena memang Kameranya madu. situ, kamera situ. Nah. Karena madu ini, karena madu ini kan salah satu. Ya kreseknya. Keseknya ngelek-ngelek. Gak fokus. Gak apa. Come on, apa itu? Iya. Ini salah satu obat ya. Obat juga ya. Obat untuk bisa mempertahankan kesehatan ya. Apa ya? Vitalitas. Vitalitas. Wah, guys. Imun, meningkatkan imun dan lain-lain ya. Vitalitas, Kebugaran, guys. menjaga kebugaran dengan madu ini. Makanya kenapa saya menjual ini? Ini kan kebetulan juga ada tawaran gitu dari teman saya ya. Ini penghasil madu ya. Mungkin bisa nanti suatu waktu ditampilkan di sini gitu Oh, ya. boleh. Ya, ini Ya. ini contohnya guys. Oh, Nggak yes. pakai guys. Waduh. Enggak, Ini itu madu. Bedanya ternak. madu itu sama madu-madu lain apa? Apalagi sama yang orang di madu. Ya bedanya yang jual. See guys. Enggak, maaf. See guys. Available guys. Ini madu ternak dijamin wasli seperti saya juga. Nah, Wasli perempuan. Asli perempuan. Jadi bedanya Ini madu asli ternak, ya. ya madu ternak bisa dicoba sendirilah. Cuma kalau kita ngomong dengan berbagai macam kata-kata, kalau tidak dicoba gitu percuma ya. Ya. Tapi Ya, ini Mbak juga intinya- pakai itu. Iyalah, Ya. wong saya berdagang. Siapa itu hasilnya lah, Hes? Hasilnya Mbak? Hasilnya salah satu hasil ini jadi tadi ini obat di masa pandemi ini. Iya, ini salah satunya guys. untuk Ini- mempertahankan
Apa tuh? imunitas, ya, Imunitas. vitalitas Oh ya, gitu. kan zamannya Segala macam yang berhubungan dengan zamannya imun kebugaran. ya. Iya, Oke. sekarang. Ini baru kan salah baru- satu bisnis ya. Salah satu. Jadi masih ada lagi bisnis. Nah kebetulan ini Baru-baru ini. hebatnya ya guys Snack. kesini Cuman udah ada customernya ini ya. Yang Iya, udah ini. nunggu ya. Ini mau COD nih. COD. COD. Luar Sekalian biasa. jadi mencari peluang dan kesempatan. Iya. Oke. Madu ya. Tapi jangan mau di madu guys. Oh. Jangan iya. mau guys ya di madu. Nah, Yang manis-manis aja. Yang dilihat yang manis-manis kalau aja kepingin seperti madu. madunya, guys kontak kita bisa nanti kita langsung sambungin ke Mbak Mel ya. Iya. Gitu ya. Jangan lupa guys. Hasilnya tuh lihat tuh. Nah, dan satu lagi. Available. Kayak kaset aja. Kaset udah nggak ada Oh, sekarang. kasetnya CD, Semua ya. digital. Yang available itu juga bisa pesennya digital kan? Oh, Ya, apa tahu. itu? Apa itu ya available? Ada tuh. Contohnya. Kayak nggak tahu aja Mbak Mel. Jadi di suasana sulit itu gimana Mbak memotivasi diri sendiri? Maksudnya ya supaya nggak nyerah gitu. Gimana memotivasi diri? Ya melihat anak. Oh melihat anak. Ya? Iyalah, melihat anak pasti. Ya, oke. Kalau yang nggak punya anak gimana? Ayo. Oh, aduh. Kalau yang belum punya anak kan Bikin tanggung jawab anak. nggak sebesar yang kita yang seperti ini kan pasti Oh, gitu ya. Ya itu aja. Jadi lihat anak udah selesai semua gitu. Kalau anak yang Masa bikin lihat rese, Anda? ya kali-kali. Enggak, maksudnya kalau anak yang bikin rese gimana? Ayo. Ya pastilah masa-masa begini kan masa-masa yang sulit untuk dibilangin ya. Mm-mm. Anak saya. Ya ya tetap lah wong namanya anak-anak kan. Pasti ada, apalagi anak saya kan masih usia segitu tuh masih labil lah, belum bisa dibilang yang Terus istilahnya kan kalau gitu kan bensinnya habis ya. Kalau kadang energi udah penat gitu kan. rekreasi. Oke, ya. Itu tak tunggu. Oh, ngapain? Rekreasi tuh macam-macam loh. Lo gak ketawa. Rekreasi macam-macam loh. Rekreasi. Rekreasinya kok ketawa. Rekreasi apa? Ya, begitu ya kadang ya rekreasi dengan anak. Oh, Wah, iya, iya. jalan-jalan Dengan kemana? anak, Ke guys. pasar minggu aja udah seneng. Ya, Oke. cari sempol itu udah seneng. Ya. Sekarang aku mau tanya ya. Kan Mbak masih pingin punya pasangan lagi nggak nanti ke depan? Ya nggak usah ditanya pasti. Pasti pengen ya. Itu kriterianya seperti apa maunya? Nah, udah. Hah? Nyaman tadi. Kembali lagi ke nyaman ya. Itu nyaman basi ya. Basi, jawaban nyaman. Udah. Nah, nggak usah bingung. Ini mumpung podcast. Kalau saya ya, Guys, yang dengerin, penting, guys. yang utama sayang sama keluarga dan terutama anak saya, pastilah itulah. Jangan hanya menerima saya tapi nggak menerima anak saya. Itu namanya egois kan, masa? Oke. Ya udah itu yang bisa menjamin kehidupan yang lebih baik pastinya lah. Jamin itu secara ekonomi. Ya, karena pengalaman masa lalu juga. Gak apa-apa, kriteria orangnya beda-beda jadi ya. bongkar rahasia ini. Iya loh. Ya. Salah siapa mau dibongkar? Ya. Itu aja. Apa ya? Apa harus duda kek, harus Enggak lah. berondong kek. Kalau dapat berondong ya Alhamdulillah. alhamdulillah, syukurilah, puji Sekarang aku tanya. Tuhan. Aku mau tanya, kalau aku kan milihnya 11 12 sama perawan janda, aku milih janda. Kalau Mbak 11 12 milih mana? Ayo berondong apa? Apa yang duda? Ayo. Nah, dung dang. Waduh, nggak bisa diomongin ya. Aduh. Bukan nggak bisa diomongin, Kalau guys. berondong Kayaknya ya. malu, guys. Iya. Kita ngomong di belakang aja deh, jangan di sini. Enggak, aku udah tahu jawabannya karena dia milih berondong dia. Iya, tahu aja. Udah tahu. Berondong tetap menarik gitu. Ya, Iya, berondong betul, ya. betul. Guys, yang Betul. berondong. Entah duda, entah single, yang penting berondong ya. Loh. Iya. Emang kalau duda kan bukan berondong, beda toh. Duh, banyak juga tapi duda duda di yang bawah. berondong. Usianya di bawah kan Udah. pasti. Oh gitu. Berondong punya anak nggak Banyak apa-apa ya? sekarang umur 20 udah jadi duda itu banyak. Oh banyak ya.
20? Ya 20-an, maksudnya What? 20 sampai 30. Pasti Kira-kira. pernah ngalamin ya. Kok sampai ngomong banyak? Ayo. Ya, ada juga di lingkungan-lingkungan Oh, terdekat pas ya arisan seperti RT, itu. RW Iya, gitu. Pasti. Ibu-ibu Tapi itu yang nggak bener. seperti gitu kali, yang 20-an. Sadar umur lah. Ya, kan ada madu, guys. Jadi gitu. Yang penting ya kembali lagi. Ya, Jangan suka apa di madu? di madu. Oh ya. Jangan suka di madu ya bahasanya. Apa ya? Nggak ngerti aku tadi di madu ya. Kan di madu, oke, jangan mau diduakan. Jangan suka lagi. Jangan deket laki-laki yang suka memadukan. Loh, kok suka Ayo, memadukan kan bingung ya? Apa ya? Kan bingung ya. Nih, ini kalau orang udah ini guys, udah Udah deh, nggak usah ketahuan bicara kotak dengan- Pandoranya, udah begini udah. Ngomongnya udah ngatur. Jadi itulah guys, Iya, iya. seninya seorang single mom guys. Perlu ya coba didekati gitu ya. Akan ada apa namanya? Petualangan-petualangan yang baru. Ini sebenarnya Ini ngomong ya, apa sih? promosinya dari madu orangnya Ya Mas orangnya Hafiz ini juga apa dong. ini promosi? Iya mumpung ya. So dari semua pengalaman hidup yang sampai saat ini ya. Iya. Aku tanya sebelum ngomong ke ini, harapan ke depan apa? Harapan Mbak Mel? Ya harapan ke depan ya tetap survive lah, tetap Survive, kalau ya. bisa Lebih dari survive ya. Meskipun kita ada pasangan, Mm-mm. suatu saat nanti ya tetap bagaimanapun saya udah terbiasa ya dengan hidup mandiri ya dari dulu ya. Jangan dibiasakan. Ya jadi bukan berarti saya tidak menghargai calon pasangan saya berikutnya. Cuman kadang memang saya terbiasa dengan keadaan seperti itu. Dan saya yakin juga pasti banyak pasangan-pasangan di luar sana atau laki-laki di luar sana yang pasti mensupport gitu kan. Ya pasti mensupport. Yang penting kita mempunyai kegiatan yang positif, pastilah kita disupport. Ya, sekarang udah nomor antrian berapa itu yang nunggu? Kembali lagi Loh, iya kan kembali tadi lagi ke laptop. kan ngomongnya berikutnya kayaknya kalau berikutnya itu ada iya, pasti. ada nomor antrian sekian gitu loh pikirku Ya, doain gitu. aja ya. So ya amin ya, semoga semua bisa lebih baik ya Mbak Amin, Mel ya, amin, dan amin. kondisi dunia ini juga lebih baik gitu ya. Nah inspirational message, jadi apa yang bisa Mbak Mel kasih pesan ke single moms yang mungkin sekarang baru menghadapi masalah-masalah itu atau baru jadi single moms gitu. Apa yang bisa? Saya termasuk baru juga loh. Ya, 2 tapi kan, tahunan juga. ya 2 tahun mah nggak baru. Kalau Baru tuh bagi mungkin saya- masih 2 bulan, 3 Oh, bulan. gitu ya. Kan Oh, lama masih, ya, lama masih ya. baper-bapernya gitu loh. Oh gitu. Kan udah nggak baper toh. Buffer. Baper mah kalau 2 tahun masih baper ya. Jadi ini ya apa pesan saya buat para single mom yang ada dari Sabang sampai Merauke Oh, ya. ya. Seluruh dunia kok. Seluruh Ini bisa dunia, ditonton seluruh ya. dunia. Kita nggak boleh menyerah dengan keadaan. Apapun kita lakukan selagi itu positif ya. Halal. Dan jangan lupa berdoa, itu Oh, ya. kunci Nggak dari boleh segala menyerah ya. macam itu, berdoa. Itu hanya sebentar aja kok bapernya gitu ya. Iya. Ya nanti akan bisa melewati ya. Pastilah. Oke, jadi guys, semua hai para single mom, jangan menyerah dengan keadaan. Kalian tuh lebih kuat daripada ya manusia-manusia kayak kita ini. Kayak kita ini aku gitu. Karena kita ya nggak bisa bayangin juga sih gimana sulitnya kayak gitu ya. Jadi salut saya buat para single moms ya. So, Mbak Mel, makasih ya udah kesini ya. Sama-sama Terus nanti Mas Santo. Terus kalau nanti apa namanya ada bisnis yang mau disampaikan di sini ya monggo, ayo kita ngobrol lagi di podcast gitu ya. Oh ya, Oke. baik. Oke, Ya. terima Oke. kasih udah kesini jauh-jauh. Iya. Oke guys, jangan lupa subscribe Hype Techno, kemudian like, share, dan bunyikan loncengnya.
Dan ikuti program-program yang lainnya ya selain podcast edition. Jadi ada podcast edition, ada review produk, kemudian ada yang terbaru Friday Night Acoustic Gig setiap hari Jumat malam jam 7 live streaming di Hype Techno. Oke guys, saya Anthony Skywalker undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.